Apik siap ya? Mubasyarah. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kekuatannya, yang telah memberikan kita keimanannya, ketakwaannya, segalanya, sehingganya pada hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat berjumpa di masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada mahkota alam, ialah pelipur lara di kala duka, pengobat qalbu di kala rindu, dan pengobat hati di kala tersakiti, ialah Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustaz Asep Abdullah LC, yang saya hormati pengasuh Pondok SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan Ustaz Aryasin SPDI, yang sama-sama kami hormati juga Kepala Asrama Abi Afina Nurah ya SPD, dan yang sama-sama kami hormati Waka Kurikulum SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan Abi Kinasih Cahyono SPD MSI, dan yang kami banggakan Abi Umi Wali Murid siswa SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan. Alhamdulillah, saya izinkanlah saya Raditya Ezar Kadafa sebagai pembawa acara, yaitu membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua tilawah Al-Quran, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat pemberian materi atau mau'izah hasanah, dan acara yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu ayyaj'ala yahini syafi umurina, amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu tilawah Al-Quran, yang insyaallah pada pagi hari ini akan disampaikan atau akan dibacakan oleh saudara Alif Askafila Putra Kifayah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata
وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan jazakumullah khairan jaza atas pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Alif Askafila Putra Kifayah. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pengasuh pondok SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan, Ustadz Aryasin SPDI. Kepada Ustadz Yasin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ustaz Abdullah yang saya hormati sebagai pemateri pada hari ini, yang seharusnya beliau juga menghadiri taklim wali murid, tapi beliau kita minta untuk isi di sini karena kebetulan putri beliau di F3.
kemudian para asatidzah, para musyrif yang mendampingi anak-anak yang saya hormati, dan kepada seluruh murid, baik bapak, ibu, abi, umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, walaupun diiringi dengan gerimis hujan, nampaknya tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk hadir di majelis ini, di pesantren yang kita cintai ini. Di samping memang ada pengajian, taklim, sekaligus untuk menjenguk anaknya. Salam serta salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan, orang tua dari Alif tadi yang tilawah ada hadir? Bapak hadir kan? Ada. Mana bapaknya? Masya Allah. Jadi kalau kita cermati, Ananda tadi baca itu gaya Syekh Sudes, ya. Jadi gaya bacanya itu tadi itu gaya Syekh Sudes. Semoga benar-benar Allah merahmati Ananda bisa seperti Syekh Sudes dan semua anak kita, ya. Enak kan? Gak kerasa itu tadi satu surat. Tak pikir hanya untuk pembuka gitu beberapa ayat. Ternyata habisin satu surat. An-Naba itu panjang, ya gitu. Tapi karena bacanya gaya Sudes gak kerasa gitu. Kalau gaya kita 2 ayat udah mangkeli, udah senep gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya atas nama pengasuh di sini, orang tua dari seluruh anak-anak dan para musyrif, ucapkan jazakallah khairan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menitipkan anaknya kepada kami untuk kita didik bersama. Bukan untuk kami didik, tapi untuk kita didik bersama menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bertakwa, dan menjadi anak yang akan menjadi qurrata a'yun untuk kita semua tatkala nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam mendidik anak ini terus terang tidaklah mungkin yang melakukan itu hanya satu komponen saja. Karena dalam pendidikan itu kan ada orang tua, ada guru, dan ada lembaga. 3 komponen ini yang harus senantiasa bersinergi. Kalau 2 lembaga yang 2 komponen yang bersinergi, satu enggak, itu juga bisa gagal dalam mendidik anak. Contohnya guru dengan lembaga bersinergi, orang tuanya griseni. Griseni itu apa? Ngerecoki, ya. Selalu ngasih kabar yang jelek, itu juga enggak akan sukses untuk mendidik anak. Guru dengan orang tua itu bersinergi, tetapi lembaganya enggak dukung, itu juga tidak bisa terwujud cita-cita kita untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh. Oleh karena itu 3 komponen ini harus bersinergi, harus bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita kita yang besar, yaitu menyiapkan generasi yang soleh, yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kerjasama yang baik itulah insya Allah apa yang kita cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami sebagai pendidik di sini mohon dukungan dan doa. Mohon dukungan dan doa. Apa artinya kami semua, apa artinya para muslim semua, tanpa adanya dukungan dan doa dari Bapak Ibu sekalian, ya, untuk kesuksesan kita bersama ini. Kemudian juga di samping itu mohon maaf, kami menghimbau kepada orang tua, ya, terus terang ada beberapa keluhan dari musyrif itu, tolong yang terlalu sayang kepada anaknya itu agak sedikit
direm untuk masalah ngirim makanan. Ya, sayang ya sayang gitu. Cuman kalau terlalu kan nggak baik. Hampir tiap hari, hampir seminggu 3 kali, 2 kali ngirim makanan sampai lemarinya nggak amot lagi ya, nggak muat lagi untuk pakaian, isinya makanan tok. Ya gitu. Nah ini dalam rangka penggemukan anak apa dalam rangka pendidikan anak, yang gitu ya. Bahkan mohon maaf ada wali murid yang terus terang memang kita larang lah, kita larang untuk makan mie. Tapi ada wali murid yang ngirim sekali ngirim mie 1 dus. Wah bisa kita bagi-bagi, makanya itu yang saya katakan kurang mendukung dengan apa yang kita canangkan ya. Kalau mau ngirim ya ngirim, tapi ada batas ya, ada batas. Cuman dan juga makanan yang dikirim juga tolong yang menyehatkan ya. Jadi kemarin ya kaget gitu, kita barusan hidang anak gara-gara masak mie terlalu banyak. Masuk dapur, karena dapur itu kita kasih CCTV, semua sisi kita kasih CCTV. Jadi sebelum saya tidur itu saya cek semua CCTV. Ada anak malam masak mie, saya bilang ini mie dari mana, ini kita nggak jualan mie kok bisa masak mie gitu. Ternyata dikirim orang tuanya 1 dus. Saya bilang nak mau mondok apa mau buka warung, ya kan gitu. Tolong kerjasamanya. Sayang bagus, sayang itu bagus. Tapi kalau terlalu itu kan menjerumuskan. Kirim keripik 1 karung, memang untuk kasur. Ya, kirim klanting, kresek gudeg itu klanting. Ya, anaknya makan kanting sampai kegerotan. Dan 1 kardus gudeg itu kirim klanting itu, mentang-mentang anaknya seneng klanting gitu kan. Ya. Jadi kalau ngirim makanan sekarang dibatasi ya, 1 bulan sekali lah ya, jangan, karena memang sering Bapak Ibu sekalian saya lihat kalau di pos satpam itu numpuk itu, saya pikir apa itu manganu pade ini pesenannya si A, pesenannya si B, pesenannya si C, wah makanan tok. Makanya lihat Alif mana Alif, ini contoh penggemukan yang berhasil. Insya Allah gemu-gemu luar biasanya anak-anak. Itu satu, itu yang kedua. Ayo kita kerjasama dalam mendidik anak ini. Kita jangan gampang baper, ya, jangan gampang baper. Saya juga punya anak, Pak. Saya punya anak dan anak saya pondokkan juga. Kalau Bapak Ibu dikasih waktu untuk ziarah nengok anak, sebulan sekali. Sebulan sekali. Sebulan sekali, enak. Saya dikasih waktu untuk nengok anak itu setahun sekali. Di luar itu tidak boleh nengok. Coba, air mata itu sudah jadi es beku, ya. Saking kangennya dengan anak. Nah ini sambil berlalu dari bandara mampir, gampang di sini, ya. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu kirim makanan tadi itu terus terlalu sering nengok, kurang jidiah anak itu. Jadi semangat anak itu apa ya, manja ya, mau kita didik jadi pasukan yang siap tempur gitu, dikit-dikit mama datang, ya sudah mama. Jadi yang sudah kita persiapkan itu hancur lebur gara-gara mama datang. Ya kan, kalau udah mamanya datang kan laporannya macam-macam gitu, wah minta ini, minta itu, minta ini, laptop, HP, TV, kulkas, ya kan, permintaan anak itu. Ya namanya anak, saya juga nyadari, itu anak saya di pondok juga kayak gitu. Cuma kalau kita nggak siap-siap nahan, ya anak kita nanti yang nggak sukses, ya. Terus terang saya izin Bapak Ibu. Anak-anak yang nggak pakai sendal itu hanya saya yang mengikop, tapi yang nggak pakai sendal itu sudah membuat perjanjian khusus dengan saya push up. Ya, nggak pakai sendal itu saya push up. Dikit-dikit, ayo, gosok bi. Nah itu alasan klasik itu. Tahu Pak gosok itu? Diambil kawan. Ya, gosok bi. Alasan klasik luar biasa.
Cuma saya nggak mau tahu. Pokoknya saya tahunya pakai sendal. Ya. Pakainya pakai sendal. Tapi ya itu anak-anak. Kalau kita nggak sabar, Pak. Nah, bayangin aja itu tanah kan tanah urukan warnanya putih. Habis hujan, lari nggak pakai sendal langsung loncat ke masjid. Warna masjid, keramiknya warna hitam. Nah itu warnanya kan sudah bisa terbayang kan. Nah kalau kita nggak tegas dengan anak-anak, cuman ya memang insya Allah saya nggak segaran harimau kalau nikop itu. Ya pakai senyuman. Habis apa sih dilus-lus lagi ya. Nah kalau agak dapat sedikit dijewer dikit aja gitu, ya kan? Boleh kan Bu? Nah kayak gitu. Nanti bawa pengacara. Ya kan ada. Nah itu kadang-kadang nah, itu sedikit sekelumit apa itu hal-hal yang harus kita kerjasamakan ya. Jadi hal-hal yang harus kita kerjasamakan. Bahkan nanti Bapak Ibu sekalian ke depan untuk uang jajan itu tidak dipegang muslim Pak. Tapi anak-anak kita buatkan kartu jajan, apa itu namanya e-money atau apa kita kerjasama itu, karena sudah banyak di kerjasama dengan pondok-pondok pesantren. Mengapa? Jadi Bapak Ibu cukup ngisi yang di itu anak-anak, nanti ada pembatasan penggunaan. Kami di sini siapkan alat apa itu gesek apa-apa itu, ya kayak gitu. Tapi itu bukan ATM, bukan ATM. Jadi nanti Bapak Ibu cukup ngisi di situ lah. Mau diisi 2 juta, 3 juta silahkan ya. Tapi dipakai anak-anak paling pol sehari kalau nggak 10.000 20.000 itu ya. Nah, kalau nggak gitu nanti dia beli mobil nanti. Karena apa Pak? Ini terjadi di pondok anak saya di Bogor. Anaknya itu dipegangin ATM bapaknya. Kebetulan bapaknya ini anggota MPR RI. Ya, jadi kawannya minta jajan, minta pondok butuh karpet, beliin seharga 120 juta, beliin Pak. Temennya minta HP, beliin gitu. Pas giliran dicek bapaknya, loh kok duitnya habis. Ternyata isinya itu 1 miliar di rekening bapaknya itu. Akhirnya pondok disidang, anak-anak disidang dan sebagainya, gak ada pembatasan. Ya, jadi seperti itu. Insya Allah kita akan pakai seperti itu. Dan anak-anak nggak bisa pakai itu ke jajan keluar. Ya, jajan keluar itu gitu bisa. Kita nggak bisa dipakai oleh anak-anak. Setuju Pak? Ya pembatasan seperti itu ya. Bukan kita mau monopoli. Oh Ustadz Yasin pengen kaya sendiri. Enggak, kalau mau kaya kita bareng-bareng ya. Jangan saya sendiri kalau saya kaya ya, bareng-bareng gitu. Tapi kalau mau miskin sendiri ya, jangan aja. Jadi itu yang perlu kita kerjasamakan. Makanya Bapak Ibu tadi malam ini Abiken dengan Abi siapa yang nginep? Nah, Bapak Endrian membersamai anak-anak untuk qiyamul lail. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, sekali-kali mau ikut qiyamul lail di sini nggak apa-apa, datang jam 2 monggo ya dengan anak-anak. Imamnya anak-anak juga kok. Imamnya itu anak-anak. Dan saya yakin kalau dia pulang nggak mengimami. Bangunnya susah kan kok di rumah? Nah, iya, orang saya juga punya anak ya kayak gitu kok. Ya sama kayak gitu. Jadi syukur alhamdulillah setiap jam 2:30 ya sudah dibangunkan dan tidak lupa untuk mendoakan kedua orang tua. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada Bapak Ibu itu tidak terlepas daripada panjat tangannya anak-anak yang setiap malam mendoakan Bapak Ibu untuk kelancaran rezekinya dan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ayo kita kerjasama, kita komunikasi ya, kalau ada apa disampaikan dengan baik dan kami pun tidak akan menutup diri ya. Moga-moga apa yang kita cita-citakan untuk membentuk generasi yang benar-benar soleh, berbakti kepada kedua orang tua dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan terwujud dengan niat yang lurus dari kita dulu. Dengan niat yang ikhlas dari kita dulu sebagai orang tua, sebagai pendidik dan sebagai lembaga yang menangani pendidikan itu. Terima kasih. Lebih kurangnya saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas sambutannya kepada Ustaz Aryasin SPDI. Langkah ke acara inti yaitu pemberian materi yang insyaallah pada pagi hari ini, pada acara kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Asep Abdullah LC. Kepada Ustaz Asep dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Selamat pagi. Kalau saya ngomong selamat pagi, maka jawaban Bapak Ibu pagi. Selamat pagi. Udah kayak calon satpam ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. Ambil sayuran di atas tempayan. Loh, kok nggak bilang cakep? Saya ulang karena yang bilang cakep hanya ibu-ibu aja. Ambil sayuran di atas tempayan. Ambil pisang dibuat kolak. Bapak Ibu hadir di sini untuk ikut kajian sekaligus jenguk anak. Nyambung sudah tak siapkan tadi itu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, syukur yang tiada tara selalu mengharu biru ke atas langit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa langit dan bumi beserta dengan isinya. Rezeki yang Allah karuniakan kepada kita sebagai manusia, kepada kita sebagai barisan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karunia yang tak ternilai harganya, sebab karena tak sebanding dengan nilai apapun dari materi di dunia ini. Nikmat iman yang ada di dalam hati adalah merupakan perbendaharaan yang sangat mahal, bahkan melebihi daripada zabarzud, intan mutiara yang ada di dunia. Maka keimanan kita kepada Allah sudah menjadi kewajiban pula bagi kita untuk menjaganya. Karena dari setiap jengkal dan setetes kebaikan yang kita lakukan selalu diukur dengan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak di dunia orang beramal, bahkan mungkin amalnya jauh lebih banyak daripada kita. Di luar sana banyak orang yang berinfak dengan bahasa kemanusiaan,
dengan bahasa ingin mengangkat harkat martabat manusia, mengulurkan tangan, ratusan bahkan miliaran mereka gelontorkan untuk pembangunan, baik itu SDM maupun SDA, yang tentu manfaatnya bisa dirasakan oleh sesama. Tapi ternyata tak ada nilai apapun di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena amalan itu tak dilandasi dengan imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bukan soal keadilan yang tak merata, yang dianggap oleh mereka yang merasa tak ada keadilan di hadapan Sang Khalik kelak di hari Yaumul Qiyamah. Tapi ini soal aturan hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ikut, maka Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Siapa yang mengikut aturan dari Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini soal aturan, ini soal bagaimana kita mengikuti aturan itu. Maka keberadaan Bapak, Ibu semuanya di Masjid Darul Fatah di Tanjung Sari sebagai markas kedua bagi Yayasan Darul Fatah, sebagai cikal bakal pembentukan generasi Rabbaniyin, generasi-generasi yang kita harapkan untuk bisa melanjutkan dan memegang estafet panji kalimat La ilaha illallah. Kita sadar dengan sesadar-sadarnya Bapak Ibu, urip rasuwi, urip tidak lama, apalagi soal misteri kematian yang dimana dan kapan saja akan senantiasa menghampiri kita. Siap rasiap nek wis teko malakul maut, maka dia akan datang dan mencabut nyawa kita. Malakul maut itu tidak pernah tanya, gimana bro, siap? Apa jawaban kita? Jawabannya pasti ora siap. Lalu ngomong ke malakul maut, mungkur dhisik lah, nanti setahun lagi kamu balik ke sini. Saya insya Allah sudah siap. Tapi karena filosofi dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, ya ora iso maju, ora iso mundur. Maka banyak orang yang lari dari kematian, tapi Allah katakan aina ma takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kamu berada, ya mati yang akan menjumpai dirimu, bukan kamu. Tenang aja. Kamu lari sampai ke ujung kulon, pas giliran malakul maut datang di sana, ya disitulah kita akan datang. Maka untuk itulah persiapan perlu dilakukan, mempersiapkan generasi Rabbaniyin. Bapak Ibu yang sudah nitipkan anaknya, ada yang sudah sampai kelas 9, ada yang baru kelas 7 dan 8, merupakan bagian dari kasab ikhtiar yang kita miliki untuk memaksimalkan potensi amanah yang Allah berikan. Bapak Ibu, yuk kita jawab bareng-bareng. Anak ini amanah atau bukan? Saking sinten? Dari Allah. Maka kalau kita pahami bahwa anak adalah amanah, maka seluruh hukum turunan amanah juga turun keterkaitan dengan masalah pendidikan anak. Bapak Ibu perhatikan, apa yang kaitannya dengan hukum amanah? Pertama, kalau kita jadikan anak itu sebagai amanah titipan dari Allah, maka hukum fikih amanah itu juga turun kepada turunan masalah amanah berupa al-aulad, berupa anak-anak. Pertama, begitu ada orang yang memberikan amanah kepada kita, ada barang yang saya punya, tolong kamu jaga karena saya akan berangkat ke Jakarta. Bapak Ibu nerima apa betul? Ini nerima, saya terima. Berapa bulan, berapa hari, berapa minggu Bapak di Jakarta? Tidak lama, hanya sepekan. Baik, saya jaga barang ini dengan semampu dan sekuat saya. Pertama diterima. Inilah yang kemudian Allah berikan ada pada kita, yaitu qurratu a'yun, berupa anak-anak yang lahir dan hadir di tengah-tengah kita, berikut turunan-turunan yang menyertai dari keberadaan mereka. Kalau kita berharap kesenangan dan kebahagiaan dari mereka, sebuah cita-cita kan dari setiap kita sebagai orang tua. Tapi kan juga Allah hadirkan berbagai macam dimensi,
lalu kemudian juga nuansa, harmonisasi kehidupan yang naik turun dalam kebersamaan amanah yang Allah berikan kepada kita untuk dikembalikan lagi kepada sang pemilik amanah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian ibu-ibu dulu yang melahirkan, bapak-bapak kan sponsornya mawon, sponsor utamanya kan mereka. Ibu yang baru pertama kali melahirkan anak pertama, rasanya nopo bapak ibu? Seneng nopo bunga? Itu bukan pilihan ya. Seneng nopo bunga? Iya, sepodo wae. Senang atau sedih? Ya campur-campur, ya seneng ya sedih karena dicampur sakit yang luar biasa. Tapi kebahagiaan itu mengalahkan dari rasa lelah, rasa sakit, 9 bulan dikandung, dan begitu lahir dibayar lunas dengan kebahagiaan hadirnya sang buah hati. Tapi seiring bertumbuhnya anak, maka seiring juga timbul persoalan-persoalan yang membersamai mereka. Bapak ibu sudah punya anak yang sudah mulai tumbuh dewasa, disertai dengan kemajuan teknologi yang cukup merepotkan kita sebagai orang tua. Satu sisi kita bersyukur kemajuan itu banyak membantu kita dalam menjalankan aktivitas, tapi sisi yang lain dampak negatifnya kok ya ora karu-karuan deh. Dampak yang kemudian muncul dari teknologi berupa gadget yang ada di tangan kita itu banyak membantu Bapak Ibu. Maka kalau boleh saya ibaratkan gadget di tangan kita itu ya Pak, diibaratkan seperti pisau yang kalau kita gunakan untuk kemaslahatan ya bermanfaat. Tapi kalau pisau dibunuh, ya dipakai untuk membunuh orang kayak Wawon CS yang lagi viral itu, mata ini sampai 10 wong ya Pak. Pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS. Apapun alat yang digunakannya, pada dasarnya alat yang diciptakan bukan untuk membunuh. Bapak Ibu, jenengan ngerti nuklir nggih? Tahu nuklir? Bom nuklir tahunya kita ya. Tapi ternyata seiring dengan kemajuan teknologi, nuklir digunakan untuk terapi kesehatan dalam penyembuhan kanker yang dimiliki oleh seseorang. Nuklir loh Pak. Bom Hiroshima meledak terus langsung Jepang nyerah kan gitu tahun 1942. Itu gara-gara bom nuklir. Tapi nuklir juga bisa digunakan untuk asas kemaslahatan yang bermanfaat untuk kita sebagai manusia kalau tahu cara penggunaannya. Sehingga inilah yang juga kemudian menjadi keprihatinan kita bareng-bareng. Nangisnya nangis bareng Pak. Di satu sisi mereka punya kemudahan dalam menjalankan aktivitas, kita juga begitu. Tetapi di sisi yang lain ketika mereka megang gadgetnya, kalau orang bilang setan gepeng gitu. Gadget itu dibilang setan gepeng, dari setan tapi bentuknya gepeng. Tapi bilang bisa juga dibilang malaikat gepeng gitu ya. Karena tergantung dari penggunaan alat tersebut untuk kemaslahatan atau kemudaratan. Dan Bapak Ibu lebih tenang, lebih bersyukurnya kepada Allah itu bertambah-tambah. Pertama, keinginan Bapak Ibu nyekolah lalu dipondokkan di DR2, lalu juga gayung bersambut, anak-anak kita juga mau, itu sudah nilai plus Bapak Ibu. Jenengan kira gelut bendina karo anaknya, iya toh? Tidak berantem tiap hari, supaya kelihatan perbandingan ketika mereka libur di rumah dengan ketika mereka di pondok. Jenengan lebih tenang mana? Lebih tenang di pondok toh. Kenapa? Karena ada asatid, ada para musyrif yang jagain mereka, dan semua aturan yang kemudian memaksa mereka untuk tidak bisa melakukan apa yang bebas mereka lakukan di rumah. Wong mereka anak-anak kita itu sudah lebih takut kepada gurunya daripada karo wong tuanya. Mbah piye gurunya itu duwe ilmu apa? Guru-gurunya itu punya ilmu apa kok sampai diwedeni tenan dibandingkan dengan orang tuanya. Orang tuanya ngomong 2, mereka ngomong 6. Pakai dalil, pakai hujah, Quran dan Sunnah. Wis pokoknya rena-rena Bapak Ibu. Maka begitu Bapak Ibu konsultasi, komunikasi, lalu kemudian diskusi, piye nak mau dipondokin? Mau Pak. Itu sebuah nilai plus yang Bapak Ibu dapatkan. Paling tidak selama 4 bulan atau 1 semester itu kehidupan di pondok juga bisa dipantau untuk bisa mengupgrading peningkatan dari semua hal, bukan hanya saja pedagogik tapi juga kegiatan psikologis yang kemudian sangat dibutuhkan.
Nah, ini yang tema kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Tadi itu ngalor ngidul cek mukadimah, Pak. Belum pendahuluan apa, belum masuk ke materi. Padahal kita punya waktu sampai jam 9.30 ya, Pak Guru nih. 9.30. Berarti hanya waktu 30 menit. Karena sebetulnya saya itu sering ngomong Bapak Ibu ke jamaah itu, kalau kita ada kajian di masjid, maka niatkan di dalam hati bukan hanya sekedar kajian. Tapi nopo? Ada yang tahu? Niatkan dalam hati i'tikaf. Berdiam diri sejenak di dalam masjid dengan tujuan taqarruban ilallah. Nyedake ya para kali Gusti Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan niatan beribadah di dalamnya. Kayak kita mendengarkan taklim juga merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Sudah niat belum? Belum, niatkan dulu. Karena tidak ada salahnya niat di tengah-tengah. Begitu jenengan makan lalu lupa baca bismillah, apa kemudian piringnya dibuang? Piringnya dibuang, nasinya dibuang, lalu ngambil lagi yang baru lalu baca bismillah. Apa ajaran Nabi? Ucapkan bismillah walaupun kita di tengah-tengah aktivitas makan yang dimana di awal kita lupa. Napa dungane Bapak Ibu? Masya Allah. Bismillahi awwalihi wa akhirihi. Lanjut makannya, keberkahan hadir baik yang pertama maupun pertengahan dan yang terakhir. Tema kita ada yang tahu? Apa jenengan tidak baca ya? Tapi kok bisa datang ke sini? Apa judulnya? Rapat dulu Ustaz, sing pokoknya teko rene lah kan gitu. Pokoknya pengen ketemu anak kan gitu. Soal judul urusan nanti itu tergantung Ustaz wis ben sami'na wa ata'na gitu. Apa judulnya? Anak adalah bekal untuk orang tua di akhirat. Yang kita tahu pelajaran dari dulu, bekal untuk bisa menuju akhirat apa Pak? Bekal untuk menuju amal, untuk menuju akhirat. Dan ketika sampai di akhirat itu kita tidak sampai ke terminal yang salah, yaitu surga Allah itu surga yang benar. Kalau surga yang kemudian dijadikan sebagai impian kita, itu adalah merupakan hal yang harus kita wujudkan dengan rekayasa, dengan kesungguhan yang luar biasa ketika kita berada di dunia. Berarti kita paham dari judul yang dikasih oleh panitia bahwa anak yang Allah titipkan untuk kita merupakan bagian dari perencanaan amal saleh yang kita lakukan. Berarti jenengan mondok ke anak, ini jenengan bahasanya mondok ke apa boarding ke? Mondok ya, kalau lebih populer mondok ke anak, penak ini kan mondok ke anak. Bahasa boarding itu kan bahasa milenial ya. Kalau bahasa kolonial kan mondok ya. Mondok ke anak merupakan bagian dari usaha ikhtiar Bapak Ibu dan kita semua agar mereka kelak di hadapan Allah bisa kita jadikan sebagai hujjah bahwa mereka itulah juga merupakan bagian dari amal soleh bagi orang-orang mukmin. Baik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu nanti bisa buka di rumah bahwa kajian kita itu diambil dari Al-Quran surah Luqman ayat dari mulai 13 sampai 19. Maka tadi kenapa saya pesankan kalau tidak sempat kita tuntas ya, kita bahas tuntas di sini sampai ayat 19, maka paling tidak saya sudah menyampaikan ini tolong dituntaskan kajiannya di rumah. Ayat pinten? Ayat 13 sampai 19. Bapak Ibu, pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu kalau betul-betul bisa kita copy paste, maka jaminannya adalah sukses. Jenengan ngopi paste seluruh file yang ada di komputer lalu dipindahkan ke flash disk dengan tidak menyalahi prosedur bagaimana cara copy paste file dari komputer, dari laptop, dari netbook lalu dipindahkan ke flash disk. Kalau prosedurnya dijalankan, gagal atau tidak? Tidak sukses. Oh, tidak sukses apa tidak gagal? Tidak gagal berarti sukses.
Mlebu Pak, Ibu. Napa mlebu niku? Masuk Pak Eko. Jadi seluruh filenya itu masuk. Kenapa? Karena kita ikut prosedur. Maka di dalam Al-Quran sudah secara empiris data ini teruji lewat catatan sejarah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, bagaimana Luqman memberikan pelajaran kepada putranya. Jadi kalau boleh dikatakan surah Luqman itu adalah surat parenting, surat yang berkaitan tentang bagaimana kita sebagai orang tua memberikan pelajaran-pelajaran yang maha penting untuk bekal kehidupan anak kita. Kita ini begitu pusing Bapak Ibu ngambil metode, cara, bagaimana cara mendidik anak-anak supaya anak itu soleh, supaya anak itu baik, supaya anak itu nurut, dengan menggunakan berbagai metode para peneliti barat. Tapi Quran yang ada di rumah kita abaikan. Kita baca tapi kita tidak mendadaburinya, kita tidak mengamalkannya. Padahal kalau kita mau amalkan ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran, akan memberikan banyak pencerahan dan juga terobosan-terobosan di dalam pendidikan anak untuk menjadikan mereka auladan shalihin wa muslihin. Sejatinya kan PR kita ini bareng-bareng Pak. Ini bukan hanya satu sisi. Maka tadi yang disampaikan Pak Kiai Yasin, Pak Kiai Haji Aryasin, beliau menyampaikan bahwa ini tugas sinergitas antara pihak pondok dengan pihak orang tua. Jadi ini bukan model leh-lehan lalu kemudian diserahkan, oh sudah ditangani oleh DM aman, terus jenengan tugasnya boleh duit tok. Betul. Doakan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik. Apa doa beliau kepada Anas bin Malik? Doa beliau, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. 3 hal yang dimintakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Anas. Allahumma rzuqhu, ya Allah berikan rizki kepada Anas. Malan, harta. 2. Rasul mendoakan supaya Anas bin Malik punya banyak harta. Wawaladan, dan anak. Lalu apa kata Rasul? Wa barik fihi, dan berikanlah keberkahan kepada harta dan anak yang Allah turunkan dan Allah berikan. Jadi entry pointnya itu ada pada doa terakhir yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa niku Bapak Ibu? Wa barik. Banyak harta kalau tidak berkah, maka harta itu hanya akan menjadi menjadi apa Bapak Ibu? Harta kalau tidak berkah jadi apa? Jadi fitnah. Gitu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu bisa saja seperti bumerang yang justru akan menyulitkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang disebut fitnah. Sebagaimana juga anak yang Allah titipkan, kalau tidak dikaris, diberikan keberkahan di dalam, itu juga akan menjadi fitnah bagi kita. Maka mendoakan secara terus menerus adalah merupakan bagian ikhtiar yang tidak kenal henti, tidak kenal lelah. Apalagi ibu bapak sebagai orang tua mereka. Ada anak yang didoakan bapaknya itu 16 tahun baru terkabul, Pak. Ada bapak selalu mendoakan anaknya untuk bisa dapat kesuksesan di masa yang akan datang, dan ternyata Allah kabulkan doa apa dari sang bapak itu 16 tahun kemudian. Doa Allah itu kan maha tahu apa yang diinginkan oleh hambanya. Baik, Allah ngeten Bapak Ibu, filosofi doa itu Allah itu pasti kabulkan, karena doa orang mukmin itu mustajab. Tapi bagaimana cara Allah mengabulkan terhadap doa hambanya, tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Karena apa yang Allah berikan itu selalu atau kadang tidak sejalan dengan keinginan.
Lah iya no, dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan putri hambamu suatu saat nanti ketika masuk perguruan tinggi kau mudahkan jalannya lewat jalur prestasi. Dan ternyata begitu masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan oleh sang anak, Allah berikan jalan itu mulus begitu, seperti tidak ada hambatan. Lah kalau Allah kabulkan saat ketika dia berdoa, lah anaknya kan masih bayi. Lah gitu. Makul apa mboten, Pak? Masuk akal. Allah ngerti, iya lah wong anakmu cek bayi kok. Masa tak ijabah sekarang, kan ya ora mungkin. Kayak ibu, karena mohon maaf, sifat dari ibu itu setunggal, gupek. Ada ibu datang karena dia nganterin anaknya ke sekolah, ke TPA. Datang nganterin anaknya, lalu juga ada suaminya di situ. Udah curhat, udah konsultasi sama guru TPA-nya. Ibu, kira-kira nanti kalau anak saya mau kuliah itu nanti di mana ya? Apa di Unila, apa di UI, apa di UPI, apa di UNPAD, atau di perguruan tinggi yang mana? Loh, kenapa bingung? Saya bingung nanti kalau anak saya sudah gede. Lah anak ibu berapa sekarang? Masih 5 tahun. Ulah, 5 tahun lah kok us bingung ngurusi mau mana kuliahnya di mana? Bojone senang guru mesem wae lah bu. Lah wong anakmu cek 5 tahun lah wis mikiri kuliahnya mau di mana? Lah kalau dia ngomong nanti kalau usianya 6 tahun kira-kira Raudhatul Atfal ataupun TK-nya yang tepat di mana, itu kan baru cedak ya. Itu baru masuk akal. Itu ngomongin kuliah ya. Mau di Unila apa di UI apa di UNPAD apa di UPI harus mbok nang ndi. Karena jaraknya masih jauh. Sehingga apa yang kita bahas di sini adalah doa kita itu pasti didengar. Jadi tidak perlu memunculkan sifat putus asa. Saya sudah doa, lelah rasanya. Jangan pernah ada kamus lelah dalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, lihat ayat yang ke-13. Jenengan bawa Quran betul? Di HP ada Quran Android. Bisa dilihat kan? Bisa. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah." Dan ketika kami memberikan hikmah kepada Luqman, maka Luqman dengan hikmah yang Allah sudah berikan, dia mengatakan anishkur lillah. Ya, bersyukurlah kamu wahai Luqman kepada Allah atas hikmah yang sudah Allah berikan. Jadi hikmah itu kebijaksanaan, hikmah itu wise, hikmah itu setiap tindakan dan perbuatan terukur dari apa yang dipikirkan, Bapak Ibu. Jadi jangan model kayak PDUK. Napa Pak? PDUK ada yang tahu Pak? Ini kamus baru ini. Yang bisa jawab pulang duluan. Boleh bawa anaknya langsung ke baksoan. Kan waktunya jauh lebih lama. Jam 9.15 sudah keluar. Zuhur, lumayan waktunya 3 jam. Napa PDUK? Orang mukmin itu tidak boleh punya sifat PDUK. Apa itu? Pukul duluan, urusan kemudian. Itu PDUK. Wah, teman-teman hajar-hajar dhisik. Soal ada urusan efek di belakangnya, urusan buri. Hajar-hajar dhisik. Tidak begitu. Islam mengajarkan hikmah untuk senantiasa bisa menimbang mana yang ada manfaat dan mana yang tidak ada manfaat. Eneng manfaatnya cukup, ada manfaatnya diambil, tidak ada manfaat tinggalkan. Kalau itu dilakukan oleh orang lain, nasihati. Soal dia ngikut atau tidak, itu yang kemudian serahkan kepada Allah, karena bagian kita hanya berdakwah. Itu juga merupakan bagian dari pelajaran yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, yang itu bisa kita copy paste. Baik, ini baru muqaddimah dari firman Allah ayat yang ke-13. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Apa maksudnya? Orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka akan muncul feedback yang akan kembali kepada dirinya. Apa itu Bapak Ibu? Kebahagiaan. Bahagia itu nikmat apa badan? Nikmat Bapak Ibu. Bapak Ibu makan nasi dengan lauk yang terbaik lah, yang Bapak Ibu punya, tapi dalam kondisi sakit, enak apa badan?
Hampa seperti hampanya seorang suami tanpa ada istri di sampingnya. Ngoten Pak nggih. Bapaknya nggak ada respon. Nah, bapak-bapak itu gitu Ibu. Gelem kaya ora gelem gitu. Jane yo gelem. Keberadaan itulah yang kemudian ada dan hadir dalam kehidupan kita. Jadi kalau kamu bersyukur kepada Allah, itu kemaslahatan itu kembali ke awakmu dewi. Kadang kita ini Bapak Ibu tidak mau bersyukur karena yang selalu dilakukan adalah membandingkan dengan apa yang di atas orang lain. Kalau kita selalu ada komparasi dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain yang jauh lebih banyak, jangan harap ada kebahagiaan dalam hati kita. Yang ada itu perasaan apa? Gemrungsung. Napa gemrungsung? Itu kamu siapa gemrungsung? Napa Pak? Tidak ada unsur kebahagiaan, tidak terima dengan apa yang sudah Allah berikan. Oh cuma segini. Sudah suaminya statusnya PJKA, pulang Jumat kembali Ahad, duit cuma segini, apa-apaan begitu. Kenapa? Karena dia melihat tetangganya itu kok kalau suaminya datang, walaupun sama-sama PJKA, ya pulang Jumat kembali Ahad, tapi ternyata duitnya kok banyak gitu. Karena ada beberapa orang yang 3 minggu di rumah, 3 minggu di tempat kerjaan, tapi begitu bawa tuh ngondol duit. Lah kamu lupa begitu. Sudah lama nggak kelihatan, bawa duit cuma 2 digit. Itu loh tetangga kita sampai 4 digit gitu. 4 digit itu berapa ya? Padahal kalau sudah 2 digit itu udah lumayan gitu ya. Kemarin itu saya baru dapat info, orang tukang ngelas itu Pak, Indonesia itu masih dibutuhkan kurang lebih, siapa tahu Bapak ada yang minat ya, ke Korea Selatan itu jadi tukang las untuk pembuatan kapal, itu gajinya antara 15 sampai 25 juta. Yuk Bu, dipanasin Bu, Pak ke Korea Pak gitu. Tapi ingat jangan salah nyebrang. Kalau ke Korea Utara dipateni Pak ya, ke Korea Selatan gitu. Tapi jangan ngipop di sana, nanti malah ketemu karo artis-artis Korea. Ngapal di sana. Jadi yang tukang ngecat, lalu kemudian buat apa balangan kapal, itu gajinya lumayan besar. Tapi konsekuensinya pisah karo keluarga. Itu bagian dari kesempatan. Tapi kita tidak berbicara itu. Kita berbicara tentang syukur nikmat. Apa yang Allah berikan kita terima. Apa yang kita terima manfaatkan, maka akan muncul kebahagiaan yang tiada taranya. Ada seorang suami memberikan uang masak ya, uang belanja 50.000. Ibu syukur napa mboten? Ya syukur, jangan ngomong syukurin Pak gitu. Syukur tanpa ada kata in di belakangnya. Syukur gitu aja. Tapi yang njaluke rono-rono minta ini, minta itu, minta ini. Ibunya pegel, "Ya tak beliin kalender aja Pak." Gitu. Biar kita makan setahun makan kalender 50.000, mintanya cumi, mintanya ini seterusnya. Ya kalau cumi gereh rapopo. Baik, jadi pelajaran yang kita dapati dari ayat yang ke-13 dari surah Luqman ini apa Bapak Ibu? Luqman tipologi orang yang pandai bersyukur. Sehingga apa yang kemudian Allah berikan kepada beliau, fa innama yashkuru li nafsihi. Dan ingat, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kafir, kafir itu dalam artian mengkufuri nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya Allah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi Allah itu tidak butuh sama kita, kita sejatinya yang butuh. Maka syukuri apa yang Allah berikan, maka muncul qanaah dan kebahagiaan yang hadir. Lanjut. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ini pelajaran kedua yang didapati dari surah Luqman. Pelajaran bagaimana proses tarbiyah, interaksi antara orang tua sama anak. Dari mana Bapak Ibu kita dapatkan? Dari kalimat narasi yang disampaikan oleh beliau dengan menggunakan bahasa yang lembut tenan Pak. Ya bunai, ya. Apa artinya ya bunai ya Pak? Nek bahasa kita tole, ndo, napa meleh? Bahasa panggilan kesayangan. Ibu biasa panggil apa kalau kepada anak? Kesayangan.
Selain tole, saya kan tahunya hanya le, terus napa meleh? Napa Pak? Bapak kalau manggil anak biasanya pakai panggilan kesayangan atau enggak? Atau hei, nah gitu. Sini kamu. Nah, kan gitu ya. Itu cukup panggilan hangat lah. Nah, seperti yang dibahasakan oleh Luqman kepada putranya. Ingat, ini ada satu pelajaran penting untuk kita komparasi antara ayat 14 sampai 15 nanti Bapak Ibu. Ayat 14 sampai ayat 15. Ayat yang ke-14, Luqman langsung memerintahkan kepada anaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi langsung ngomong, Pak. Nah, kan gitu. Ketika Bapak Ibu masih punya anak-anak kecil di rumah, langsung sampaikan to the point. Nah, Tuhanmu itu Allah. Walaupun nanti juga akan banyak pertanyaan-pertanyaan aneh, misal Allah bentuknya seperti apa, warnanya bagaimana, itu soal nanti. Tetapi soal bagaimana mereka tahu dari informasi yang kita perdengarkan kepada mereka, Tuhan itu yang sudah menciptakan Bapak, menciptakan Ibu, menciptakan kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Paling anak hanya lugu menjawab, bukannya Bapak Ibu yang menciptakan saya. Nah, itu soal nanti, nah gitu. Yang penting kamu tahu bahwa yang menciptakan kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada lagu nasyid yang dulu pernah cukup populer, tidak tahu apakah Bapak Ibu sezaman dengan mereka. Grup nasyid dari Surabaya, SP. Nah, ini munsyid kita ini yang biasa nasyid Ustaz Taufik. Ya, suara persaudaraan. Ketika ada lirik-lirik lagu nasyid keislaman yang mengajarkan nilai-nilai ketauhidan, yang masih saya ingat itu, kalau salah mohon diluruskan. Siapa yang menciptakan bumi dan seisinya, lalu backsound di belakangnya ada anak-anak itu bilang Allah gitu. Siapa yang menciptakan langit dan seisinya, belakang Allah gitu. Jadi backsound di belakang itu anak-anak yang kemudian mengucapkan Allah. Kalimat itu penting untuk diucapkan oleh anak-anak kita yang masih muda belia, yang masih balita, yang masih sebelum TK. Perlu diajarkan sedini mungkin Bapak Ibu. Ini soal doktrin, ini soal pengajaran yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Karena yang satu kita tahu, mereka adalah amanah titipan Allah yang harus kita perkuat dari awal. Kalau kita teledor, Pak, kita akan kehilangan generasi di masa yang akan datang. Mereka tidak kenal siapa Tuhan mereka. Mereka tidak tahu akan kewajiban apa yang harus mereka lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka narasi tegas disampaikan oleh Luqman kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Apalagi kalimat menggunakan kalimat la tusyrik ini adalah kalimat cegah. Jangan kamu sekutukan Allah. Maka dari situ akan ada ya proses diskusi, ada proses tanya jawab. Bagaimana kita tidak boleh menyekutukan Allah, bagaimana kita menyembahnya kepada Allah semata. Itulah pelajaran yang perlu kita tambahkan dari pelajaran inti. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, kita lanjutkan. Masih 6 menit lagi. Tolong sabar ya. Ibu masih sabar, Bapak masih kuat. Kayaknya sudah megang kunci mobil semua ini kayaknya. Langsung menawisan. Ya, sabar ibu sabar. Tidak usah WA kepada bapaknya, Pak, tolong segera dipanasin mobilnya gitu. Sabar. 6 menit lagi. Nggih, 6 menit lagi apa? 1 jam lagi kita. Waduh, 1 jam ya, berarti waktu bersamaan dengan sang junjungan ini menjadi berkurang. Saya tahu apa yang Bapak Ibu mau. Nengok anak, ambil sayuran di atas tempayan. Kita lanjutkan. Karena orang nyambung baca itu, maka saya tetap pede. Ayat yang ke-15 Bapak nggih. 15 apa 14 nggih? 14. Bapak perhatikan narasi yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya sangat berbeda. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin
wa fisaluhu fi 'amain an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Oleh Syekh Adawi dalam buku beliau Fiqhu Tarbiyatil Abna, seni mendidik anak, yang menjadi bahan kajian kita. Kalimat yang disampaikan oleh Luqman pada ayat yang ke-13 dengan ayat yang ke-14 menggunakan narasi yang berbeda. Pada ayat yang ke-13 Luqman dengan saklek menggunakan kalimat la tusyrik, langsung kepada anaknya, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu sekutukan Allah. Dimanapun kamu berada, kuatkan akidahmu. Kamu di Amerika, kamu di Mesir, kamu di Australia, dimanapun kamu belajar, jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, mereka belajarnya nanti, kita tidak tahu. Beliau yang sekarang lagi bertafakur sampai ke Bakauni, tidak tahu, mungkin mereka atau beliau akan belajar sampai ke Australia, ya Bapak Ibu. Bahkan anak-anak SMA itu sudah ada, SMA Quran Darul Fatah itu sudah ada 4 atau 5 ya, 5 siswa yang sedang dalam proses ikut LPDP dari pemerintah untuk bisa kuliah di luar negeri. Ada yang ke mana, ada yang ke Amerika deh. Amerika, ada yang ke Australia kalau tidak salah. Tetapi ketika kita bisa menguatkan akidah baik di rumah maupun di sekolah, kita tidak ada kekhawatiran sedikit pun, karena mereka tetap akan menjalankan sebagai seorang muslim bagaimana dia berada. Jadi bukan berarti mengalkulturasi lalu kemudian berubah menjadi orang yang baru sama sekali dengan bahasa, menyesuaikan di mana kita berada dengan kebiasaan mereka di sana. Itu bukan budaya, itu bukan tabiat, dan itu bukan menjadi ciri khas kita sebagai seorang muslim. Ha ana muslim, itu yang mestinya kita tunjukkan bahwa saya itu muslim. Jadi jangan malu-malu untuk menyatakan tentang siapa kita di hadapan orang yang tidak kenal dengan Islam. Dan itu akan mungkin terjadi di negara-negara minoritas yang tidak menutup kemungkinan putra putri Bapak Ibu akan kuliah di tempat yang belum banyak kenal Islam. Maka kukuhkan akidah itu kepada mereka, kuatkan dinding-dinding akidah agar mereka tidak luntur dan mereka bisa tetap menyatakan Allahu Rabbuna. Ini yang kemudian disampaikan oleh Luqman secara tegas. Tapi pada ayat yang berkaitan tentang birrul walidain, perhatikan Bapak Ibu, ayat yang ke-14, ketika Luqman menyampaikan pesan nasihat untuk berbuat baik, beliau memberikan narasi secara umum. Beda dengan kalimat yang 13 tadi, la tusyrik, jangan kamu sekutukan Allah. Tapi begitu masuk ayat yang ke-14, wa wassainal insan, apa yang kemudian beliau sampaikan? Kami telah memberikan wasiat kepada manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, hamalatu ummuhu, terutama kepada ibunya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, yang dimana kondisinya dalam keadaan lemah, semakin lemah, semakin lemah. Syekh Adawi Bapak Ibu mengamatinya begini, kata beliau, tidak mungkin, ini dalam dunia tarbiyah anak, tidak mungkin ada orang tua yang kemudian langsung mengajarkan kepada anaknya, nak taatlah kepada aku, kepada bapakmu ini. Ibu yang ngomong, nak taatlah kepada ibumu. Tapi dengan menggunakan bahasa Al-Quran yang kemudian menyentuh kepada hati anak, beliau menggunakan kalimat, wahai anakku, Allah sudah mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak punya orang tua, kamu punya orang tua, yang orang tuamu sekarang ada di hadapanmu. Apalagi ibumu, berbuat baiklah kepadanya. Kenapa? Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ke dapur dibawa, ke kamar mandi dibawa, ke pasar dibawa, ke kantor dibawa, berangkat pagi pulang sore. Nggih napa mboten Bu? Kan dibawa kemana-mana 9 bulan, tidak pernah ditaruh kan gitu. Perjuangannya kan luar biasa. Mau tengkurap, usra mungkin. Mau terlentang, kok kaya hujan runtuh kan gitu ya, saking beratnya. Perjuangan itu yang pada akhirnya dibahasakan oleh Allah dalam Al-Quran, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin.
Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, wa fisaluhu fi amaini anishkurli. Pesan Allah, ingat, ketika anak itu sudah lahir, maka pisahkan ketika ia sudah berumur fi amain, 2 tahun. Ya, pesan Al-Quran 2 tahun. Kalau dalam dunia kesehatan, ASI eksklusif 6 bulan ya. ASI eksklusif itu dalam artian tidak ada konsumsi apa-apa, tetapi bukan berarti setelah itu ditinggalkan. Jadi maksimal disampai 2 tahun. Itu bahasa dalam Al-Quran. Wa fisaluhu fi amain. Setelah itu anishkurli wali walidayka. Bersyukurlah kamu kepada diriku dan juga kepada kedua orang tuamu, wahai anakku. Jadi kamu bersyukurlah kepada Allah yang sudah menghadirkan kamu. Bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu karena mereka yang menjagamu. Pesan itu yang disampaikan oleh Luqman kepada putra beliau secara tidak langsung. Maka saya bacakan narasi yang disampaikan oleh Syekh Adawi kepada kita semuanya di akhir penutup dari materi yang kita ambil. Jadi tidak mungkin walamma ja'al amru bi birril walidain, ketika ada perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, la yaliq itu berarti tidak patut, bil walidi kepada bapak. Misal kalau kita bahasa walid itu artinya bapak, sama dengan abun. Kalau walidah itu namanya umun. Untuk kemudian berkata kepada anaknya, birroni, berbuat baiklah kepada diriku, wa'tif alayya, dan berbuat kasih sayangnya kepada ayahnya, wa tahannan alayya wastausi biha fal walid ajallu min an yatrud. Kenapa? Narasi yang beliau sampaikan, tidak patut kalau sampai anak itu mendengar kalimat memohon-mohon orang tua minta untuk dihormati. Hindarkan bahasa itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai orang tua itu memelas untuk minta dihormati, untuk minta dimuliakan. Dengan pendidikan yang mereka dapati, dengan hikmah yang Allah akan turunkan kepada hati mereka, tanpa bapak ibu kita minta pun mereka akan melakukan apa yang kita minta kepada Allah. Jadi tanpa kita minta kepada mereka, berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Kalau mereka sudah melalui proses pembelajaran yang benar, Allah turunkan hikmah dan ilmu kepada hati mereka, tanpa disuruh, nyampe rumah ia tercium tangan, bahkan sampai mencium jidat ibu, mencium jidat bapak, itu sebagai tanda kasih sayang, dan itu muncul dari pemahaman atas ilmu yang didapatkan. Jadi tidak usah minta, mereka pun akan memberi kalau mereka sudah sampai pada takarib waladun saleh. Tapi cita-cita kita itu tidak hanya saleh Bapak Ibu, tapi muslih. Karena banyak orang saleh untuk dirinya sendiri, tapi belum tentu memberikan kontribusi kepada orang lain. Itu yang namanya muslih. Muslih itu memberikan kontribusi kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain. Jadi orang lain merasakan ada kebaikan yang didapati dari anak-anak kita. Itulah harapan kita semuanya, anak kita menjadi pribadi yang saleh nan muslih. Kita mintakan kepada Allah supaya mereka senantiasa diberikan taufik, pertolongan, kemudahan dalam thalabul ilmi, diberikan pemahaman dalam ilmu yang mereka dapatkan, sehingga mereka bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah kepada mereka. Bapak Ibu, mungkin ini materi yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak, tapi ada ilmu yang bisa kita bawa pulang. Nanti tolong dibuka surah Luqman, surah Luqman, keterkaitan dengan bagaimana muamalah, bagaimana tarbiyah yang mestinya bisa kita kuatkan lagi dengan pondasi-pondasi Al-Quran yang bisa menjadikan anak kita adalah anak yang bisa mengerti terhadap hak dan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa kepada Ustaz Asep Abdullah LC atas pemberian materinya. Melangkah ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan lafaz
hamdalah wa du'ai kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara meminta maaf atas segala kehilafan, kekurangan yang saya perbuat, mau itu sengaja atau tidak sengaja, dari awal acara sampai dengan sekarang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.